Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Putri Ayuni Engkot dengan NIM 23100171. Saya dari kelas 2C Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Nusa Cendana Kupang. Jadi, kali ini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Budaya Lahan Kering Kepulauan dan Pariwisata. Jadi, selamat mendengarkan teman-teman. Sektor pariwisata di Nusa Tenggara Timur adalah industri yang berkembang pesat dan memiliki potensial besar untuk pertumbuhan di masa depan. NTT terkenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, termasuk pulau-pulau yang indah, pantai yang indah, danau-danau yang tenang, serta keanekaragaman hayati yang kaya. Beberapa wilayah di NTT seperti Pulau Komodo, Taman Nasional Gunung Rinjani, dan Taman Nasional Kerinci Sebelat telah diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO karena keunikan dan keindahan alamnya yang luar biasa. Sektor pariwisata di NTT juga mendukung ekonomi lokal dengan menyediakan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi penduduk setempat. Pemerintah NTT telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan infrastruktur pariwisata dan meningkatkan keterjangkauan wilayah tersebut sehingga lebih mudah dijangkau oleh wisatawan domestik dan internasional. Namun, bagi saya masih ada beberapa tantangan yang harus diatasi oleh sektor pariwisata di NTT, seperti kebutuhan untuk mengembangkan infrastruktur pariwisata yang lebih baik, meningkatkan keterjangkauan, dan mengurangi dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Nah, dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, sektor pariwisata di NTT memiliki potensi untuk menjadi salah satu industri pariwisata yang paling menarik dan berkelanjutan di dunia. Jadi beberapa faktor yang menjadi penentu. Yang pertama itu infrastruktur. Ketersediaan dan kondisi infrastruktur seperti bandara, pelabuhan, dan jalan dapat mempengaruhi kemudahan dan ketersediaan akses ke daerah pariwisata di NTT. Kemudian yang kedua, pemasaran dan promosi. Upaya pemasaran dan promosi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran dan minat wisatawan terhadap NTT sebagai tujuan wisata. Yang ketiga ada ketersediaan dan kualitas atraksi wisata. Nah, jadi di sini ada pantai, taman nasional, dan situs sejarah dapat mempengaruhi daya tarik wisata di NTT. Kemudian yang keempat ada ketersediaan dan kualitas akomodasi. Ketersediaan dan kualitas akomodasi seperti hotel, resort, dan penginapan lokal dapat mempengaruhi pengalaman wisata dan daya tarik wisata di NTT. Kemudian yang kelima ada ketersediaan dan kualitas transportasi. Seperti bus, kereta, dan taksi dapat mempengaruhi dan ketersediaan akses daerah pariwisata di NTT. Nah, jadi jawaban dari soal ini tidak berbeda jauh dengan jawaban dari soal yang sebelumnya. Terdapat hubungan timbal balik. Nah, jadi kebijakan pemerintah dalam menyikapi kondisi pariwisata di NTT. Yang pertama, pengembangan infrastruktur pariwisata. Ini sudah sangat jelas sekali. Pemerintah dapat memprioritaskan pembangunan infrastruktur seperti jalan, bandara, pelabuhan, dan sarana pendukung lainnya untuk memudahkan akses wisatawan ke destinasi di NTT. Kemudian yang kedua, promosi destinasi wisata. Nah, jadi melalui kampanye promosi yang efektif, pemerintah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat lokal maupun internasional tentang potensi pariwisata di NTT dan menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Kemudian yang ketiga, pelatihan tenaga kerja. Program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi tenaga kerja di sektor pariwisata dapat membantu meningkatkan standar pelayanan dan pengalaman wisatawan sehingga meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata yang ada di NTT. Kemudian yang keempat, pelestarian lingkungan. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan dan program pelestarian lingkungan untuk menjaga keindahan alam dan keberlanjutan ekosistem di destinasi pariwisata sehingga memastikan bahwa keindahan alam tersebut dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Kemudian yang terakhir, peningkatan kualitas layanan wisata. Dengan memperbaiki kualitas layanan seperti akomodasi, transportasi, dan pemandu wisata, pemerintah dapat meningkatkan pengalaman wisatawan dan menciptakan citra positif tentang pariwisata yang ada di NTT.
Nah, jadi menurut saya hubungan antara sosial, budaya, dan pariwisata di Nusa Tenggara Timur sangat erat dan saling terkait. Karena yang pertama, sosial. Pariwisata dapat mempengaruhi dinamika sosial di NTT dengan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat seperti pekerjaan di sektor pariwisata, perdagangan souvenir, atau penyediaan jasa akomodasi. Selain itu, interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal dapat memperkaya pengalaman sosial dan budaya kedua belah pihak. Yang kedua, ada budaya. NTT kaya akan warisan budaya yang unik seperti tradisi, musik, tarian, seni ukir, dan perayaan adat. Pariwisata dapat menjadi sarana untuk mempromosikan dan melestarikan warisan budaya ini untuk melalui pertunjukan seni, festival budaya, dan tur budaya yang memperkenalkan wisatawan kepada kekayaan budaya NTT. Kemudian yang ketiga, pariwisata. Pariwisata di NTT seringkali didasarkan pada daya tarik alam, seperti pantai-pantai yang indah, gunung-gunung, dan kekayaan bawah laut. Namun, keberadaan warisan budaya yang kuat juga menjadi magnet bagi wisatawan yang tertarik untuk merasakan budaya lokal dan berinteraksi dengan masyarakat setempat. Nah, jadi dengan demikian, pariwisata di NTT tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga membawa pengaruh yang signifikan terhadap dinamika sosial dan pelestarian budaya di wilayah tersebut. Nah, jadi di sini saya adalah salah satu dari generasi Z. Sebagai generasi penerus, apabila saya diberikan kesempatan untuk mengembangkan pariwisata, maka langkah-langkah yang saya ambil yang pertama, penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi seperti media sosial, platform daring, dan aplikasi perjalanan untuk mempromosikan destinasi pariwisata dan menciptakan konten yang menarik untuk menarik minat dari wisatawan. Kemudian yang kedua, pelestarian lingkungan. Mengambil inisiatif untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian lingkungan seperti membersihkan pantai, melakukan penanaman pohon, atau mendukung program pelindungan hewan. Kemudian yang ketiga, pengembangan produk pariwisata yang berkelanjutan. Mendorong pengembangan produk pariwisata yang berkelanjutan seperti homestay ramah lingkungan, tur budaya yang berbasis pada berkelanjutan, atau penggunaan transportasi yang ramah lingkungan. Yang keempat, pendidikan dan pelatihan. Mengambil kursus atau pelatihan dalam bidang pariwisata dan keberlanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola destinasi pariwisata secara berkelanjutan. Yang kelima, pemberdayaan komunitas lokal. Sebagai kaum generasi penerus berkolaborasi dengan komunitas lokal untuk mengembangkan inisiatif pariwisata yang berbasis pada partisipasi masyarakat seperti pengembangan produk wisata berbasis budaya lokal atau promosi kuliner tradisional. Nah, jadi dengan mengambil langkah-langkah seperti ini, generasi penerus dapat memainkan peran yang signifikan dalam mengembangkan pariwisata di NTT atau di daerah manapun secara berkelanjutan yang berdampak positif bagi masyarakat setempat dan lingkungan, dan tentunya untuk negara Indonesia.